pagi saudara-saudara terkasih, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 13 September 2020. Mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah pencipta dan penguasa segala sesuatu, berkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah kami agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati-Mu. Dengan perantaraan Kristus Putra-Mu dan pengantara kini, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan, dan pujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ada seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Di depan panti asuhan. Dan mereka dulu itu berkakak adik berdua. Yang satu berumur 3 tahun, yang satu berumur 7 tahun. Mereka anak-anak yang pandai, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka dimasukkan dalam panti asuhan. Sang kakak ingat akan kata-kata ibunya, Kak, nanti kamu tunggu di sini ya, di depan panti itu, Mama ada perlu. Semua barang-barangmu taruh di sini ya, di dalam dus.
Nanti kalau ada yang memanggil kamu, membawanya ke dalam rumah itu, kamu ikut saja. Nanti sesekali mama datang ya. Baik, Ma. Lalu anak itu tunggu. Datanglah seorang bruder. Ayo nak masuk. Enggak om, jangan om. Karena tunggu mama. Akhirnya bruder itu memberi mereka makan dulu. Sampai larut malam orang tuanya tidak datang. Sudahlah, masuk. Ternyata memang dua kakak adik ini ditaruh di panti begitu saja. Mereka, beberapa anak mempunyai pengalaman yang mirip. Merasa dibuang, sakit hati. Waktu demi waktu berjalan. Dan kedua anak ini selalu jadi bintang kelas karena pandai. Tapi ada satu hal yang membuat mereka selalu bertanya, di manakah ibu? Apakah salah kami? Lalu yang satu menjadi imam, dikirim ke Roma. Di sana hebat, tapi dia sembunyi di Pulau Sisilia. Ada apa? Dia pergi ke Pulau Sisilia. Ditanyakan, kenapa kamu ke sana? Mencari mama. Logikanya tidak jalan, dia pun sudah menjadi imam. Karena cintanya begitu besar kepada ibu, tapi juga sakit hatinya begitu besar kepada ibu. Kenapa kami dibuang? Salah apa kami? Lalu uskupnya datang mencari dia. Dan dia tidak mau pulang. Lalu dititipkan kepada satu pastor yang luar biasa. Yang membuka cakrawala. Ini saudara pastor. Mereka membaca ini. Berapa kalikah harus mengampuni? 7 kali saja? Tidak, 70 kali 7 kali. Ucapkan. Ekspresikan. Apa yang jadi beban? Kalau perlu menangis. Pastor ini baru pernah menangis begitu keras. Pastor mengatakan, ayo anggaplah saya ini bapamu. Ayo kita cuci kaki. Belajar pengampun. Tentu ayah ibumu sudah tiada. Yang pasti adalah kamu harus lihat dari kepingan lagi yang lain, yang positif. Bahwa kamu tidak ditaruh di tengah jalan, ditaruh di pinggir jalan, tapi kamu diberi kepada panti untuk diurus. Dan satu hari ini sakit, tidak bisa mengerti. Beruntunglah pastor mempunyai gembala pastor juga yang mengerti dan menjadi bapak rohani dan bapak pengakuannya. Bayangkan seorang pastor pun berat untuk melepaskan kepedihan hati. Walaupun secara teoritis sudah tahu ada filsafat teologi, tapi secara psikologis masih menjadi sakit hati. Melalui sakramen tobat, sadarkan bahwa kita senantiasa berdosa, tak pernah sempurna. Kita masuk ke ruang pengakuan, kita dibersihkan lagi oleh Yesus. Ini merupakan sebuah keyakinan kita sebagai pengikut Yesus dalam gereja Katolik. Apa yang perlu? Tumusan matang, apa yang perlu untuk pengampunan?
Yang pertama ada satu, melihat kerahiman Tuhan. Maka dalam sejarah kita lihat bagaimana Yesus pertama kali membuka hati kepada Santa Margareta, Maria Alacoque. Hati kudus Yesus, gambaran hati seluruh dirinya yang memberi diri dalam penyaliban Yesus. Maria Alacoque melihat hati kudus Yesus, tetapi Maria melihat anaknya disalibkan. Itulah pengorbanan yang luar biasa, Allah yang menjadi manusia. Berani mengampuni. Dalam abad ke-20 juga Yesus datang menguraikan tentang bagaimana dia ditembus pedang lambung dan keluar darah dan air yang menggambarkan kerahiman. Kita diajak untuk melihat bagaimana Allah dengan caranya memberi kepada kita kerahiman 70 kali 7 kali senantiasa. Maka kita perlu yang kedua, pertama sadar bahwa Allah Maha Rahim. Kedua, kita harus belajar rendah hati bahwa kita tidak pernah sempurna dan memerlukan bantuan rahmat-Nya. Ketiga, hukum sebab akibat. Kalau kita pertahankan apa yang menjadi milik kita, sakit hati kita, maka tidak akan ada penyelesaian di sini maupun di tempat yang baru nanti di akhirat. Dan itu merupakan sebuah bara yang kita harus buang. Kenapa? Dengan kerendahan hati, dengan kesadaran yang penuh, dengan melepas semua beban-beban itu, kita menjadi makhluk yang baru. Kalau tidak seperti disampaikan tadi dalam Injil, yang tidak mengampuni tadi dihukum, bahkan dihukum mungkin oleh algojo sampai dia melunasi hutangnya. Di tempat lain Yesus mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka kita perlu menerjemahkan. Jangan simpan sakit hati di tempat akan menyebabkan penyakit. Tapi lepas bebas. Kita belajar juga dari Stefanus. Yang mengatakan apa? Ketika dia ditangkap, dipukuli dan mau dibunuh. Tuhan ampunlah mereka karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Bahasa inilah yang perlu muncul di benak kita manakala kita disakiti. Dan yang keempat, mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Bukan berbalas pedang dengan pedang, tetapi biarlah pedang yang diberi kepada kita akan menjadi berkat bagi kita. Karena apa? Tuhan Yesus memegang pedang itu, menangkisnya. Semoga permenungan ini membawa kita kepada suatu pandangan baru tentang pengampunan dan kerahiman Tuhan serta pembebasan kita dari segala kekurangan kita. Karena dengan mengampuni kita dibebaskan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.